Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang di praktikum riset operasi kita akan belajar mengenai modul 7 yaitu shortest route problem atau masalah rute terpendek. Jadi di sini kita akan menentukan rute terpendek antara satu node ke node lain yang dijadikan tujuan dalam suatu jaringan transportasi. Nah, sekarang kita bisa perhatikan contoh 7.1. Di sini tuh ada tentukan rute terpendek dari kota A menuju kota B. Panjang arc menyatakan jarak antar kota dalam kilometer. Jadi kita punya gambar semacam peta, bentuknya kayak gini. Nah, terus kita disuruh nentuin kalau misalnya kita asalnya dari A, terus kita mau menuju ke B, kita harus lewat mana sih biar jalur yang kita laluin itu nggak panjang-panjang banget, biar kita bisa nemu rute terpendek kita dari A ke B dengan sekian banyak jalan yang ada. Nah, kita bakal menyelesaikan ini menggunakan WinKSB. Nah, buat teman-teman yang masih di kos atau mungkin pulang tapi bawa modulnya, mungkin bisa sambil dibuka ya modulnya di halaman 24 modul 7. Nah, untuk menyelesaikan masalah rute terpendek itu, di problem type-nya sendiri di network modeling itu udah ada shortest path problem-nya, jadi kita pilih itu. Untuk fungsi objektifnya hanya ada meminimalkan karena kita cari rute terpendek alias rute minimal. Terus di sini data entry formatnya, untuk memasukkan datanya kalian punya 3 pilihan. Bisa lewat matrix form atau kayak yang biasa kita ngisi tabel, atau kalau kalian mau lewat gambarnya tuh kalian bisa pilih yang graphic model form, tapi kebetulan di laptopku nggak bisa, nanti bakal error dan malah ke-close, jadi kita pakai yang bentuk tabel. Nanti mungkin kalian bisa coba di laptop masing-masing buat yang bentuk gambarnya kayak gitu. Sini problem title, contoh 71. Di situ kan node-nya itu ada 5 kota kan yang bisa dilalui. Kota A, B, C, D, dan E, berarti ada 5 node atau 5 kota. Oke. Terus nanti kita ada from node 1 sampai 5 dan to-nya node 1 sampai 5. Biar enak kita edit aja nama node-nya jadi nama kotanya. A, B, C, D, dan E. Oke. Terus di sini kita tinggal ngisi berapa sih jalur antar tiap kotanya. Pertama dari A ke A. Dia kan nggak bakal ada jalurnya ya, karena dari dirinya sendiri menuju dirinya sendiri. Jadi kita kosongin aja. Selanjutnya dari A ke B. Kalau kita lihat di gambarnya itu kan dari A ke B itu nggak ada jalur langsungnya kan. Jadi karena dia nggak ada jalur langsungnya, kita tulis aja M. Kenapa M? Karena kan kita di sini mau nyarinya rute terpendek kan, sedangkan M itu kan suatu bilangan yang besar banget. Jadi biar dia nggak kepilih jalurnya A ke B langsung, jadi kita tulis M, suatu bilangan yang sangat besar. Terus selanjutnya dari A ke C itu jaraknya 100. A ke D itu nggak ada jaraknya jadi nggak ada jalurnya jadi M. Terus A ke E itu ada 30 jaraknya. Terus B ke A juga nggak ada jalurnya jadi M. B ke B kita kosongin. B ke C juga nggak ada jalurnya karena B itu kalau kita lihat dari gambarnya, dia itu nggak bisa keluar ke kota mana-mana di jalur transportasi ini ya. Dia hanya menerima, nggak keluar ke kota lainnya. Dari panahnya kita bisa tahu itu. Selanjutnya dari C ke A. Ini dari A ke C kan ada nih. Tapi dari C ke A, itu tuh nggak ada. Karena kayak yang tadi aku bilang, itu tuh kita lihat panahnya. A dan C yang menghubungkan itu panahnya dari A ke C. Sedangkan panah dari C ke A itu nggak ada. Berarti dari C ke A itu nggak ada jalurnya.
seperti itu. Terus C ke B juga nggak ada jalurnya. C ke C kosong, C ke D nggak ada, C ke E itu ada 20. Nah, diisi gitu terus sampai semuanya terisi jalurnya. 16 M 60 M 10. Di sini udah keisi semua sesuai dengan jarak yang ada di soal kan. Selanjutnya kita solve and analyze, solve the problem. Dan di sini kita harus milih start node sama end node-nya itu di mana. Kan di soal kita disuruh nentuin rute terpendek dari kota A menuju kota B kan. Berarti node awalnya itu tuh dari A dan node akhirnya itu di B karena tujuannya B. Terus di sini kalau kalian mau lihat iterasinya kalian bisa pilih ini. Tapi karena kalau di laptopku nggak bisa, jadi aku langsung solve aja. Nah, nanti ketemu hasilnya ini. Jadi dari A menuju B, itu tuh jaraknya ada 90. Itu tuh dari mana? Itu tuh rute terpendeknya tuh dari A ke E dulu. Itu tuh sejauh 30. Terus nanti dari E baru dia lanjut ke B sejauh 60. Kayak gitu dengan ini jumlah iterasinya ada 2 kali jalan. Seperti itu. Terus nanti di sini di bawah juga ada nih jarak-jarak yang lain dari A ke C itu berapa, A ke D dan A ke E. Tapi karena kita butuhnya cuma dari A ke B, berarti jawabannya adalah 90. Jadi nanti kalau kalian mau jawab soal, ini fungsi objektifnya, terus nanti interpretasinya jarak terpendek dari A menuju B itu tuh sejauh 90 km dengan melewati dari A menuju kota E, transit di kota E, lalu dilanjutkan menuju ke kota B. Kayak gitu, dengan disebutkan ini ya dari A ke E sejauh 30 km dan dari E ke B sejauh 60 km. Seperti itu, gampang ya kalau buat soalnya jelas kayak gini, kayak cuma disuruh nentuin dari mana ke mana dengan dikasih jarak atau biaya di soalnya. Nah, selanjutnya kita akan coba ke contoh 7.2. Ini tuh bentar. Contoh titik 2 ini yang biaya perawatan, biaya pembelian, perawatan, dan penjualan. Jadi di sini ceritanya Pak Sidik itu mau beli mobil, harganya 120 juta. Terus ada ongkos pemeliharaan, perawatan, servis gitu, dan harga jualnya bergantung pada usia mobil di awal tahun. Itu tuh ini, seperti dalam tabel. Terus, nanti untuk menghindari ongkos pemeliharaan yang tinggi, Pak Sidik tuh mau jual mobil dan beli mobil baru. Jadi kayak semacam tukar tambah gitu kan. Nah, terus buat meminimumkan biayanya, meminimumkan net cost-nya, dalam 5 tahun mendatang nih, itu tuh harus kayak gimana sih Pak Sidik tuh beli di tahun berapa, terus tukar tambah di tahun berapa, semacam kayak gitu. Nah, dari masalah kayak gini itu bisa kita jadiin masalah rute terpendek. Tapi kalau kayak gini, kita tuh harus ngitung satu-satu dulu. Kita bisa lihat di modul, penyelesaiannya itu kayak gini. Jadi ada variabel node I, itu di awal tahun ke I. Ini kan 5 tahun ya. Kenapa dari 0? Karena 0 itu dihitungnya awal banget dia beli. Terus nanti kalau di sini berarti di akhir tahun ya, akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun
ketiga akhir tahun keempat, dan akhir tahun kelima. Kayak gitu. Nah, terus di sini nanti dalam memodelkannya, itu tuh kita bikin node I dan arc IJ. Nah, I itu di sini kita jadikan node I adalah awal tahun ke I. Jadi nanti I-nya itu ada, kalau dalam soal tersebut ada 6. Karena sebanyak 5 tahun, itu tuh nanti akhir tahun kelima kita hitung sebagai awal tahun ke-6, kayak gitu. Terus nanti arc IJ itu tuh menyatakan bersesuaian dengan membeli mobil baru pada awal tahun I dan memelihara sampai awal tahun J. Terus CIJ itu ongkos pemeliharaan selama tahun I plus 1 sampai J min 1, ditambah ongkos pembelian mobil pada awal tahun ke I, dikurangi nilai penjualan mobil pada awal tahun ke J. Nah, kalau di sini harga mobilnya itu kan tetap ya harganya sebanyak 120 juta. Nah, terus di sini kita harus ngitung satu-satu dulu nih. C12 itu berarti Pak Sidik tuh beli mobil di awal tahun pertama dan dia menjual di awal tahun kedua, kayak gitu. Jadi beliau pakai selama 1 tahun, habis itu beliau jual mobilnya, kayak gitu. Terus C13 berarti beli di awal tahun pertama dan dijual di awal tahun ketiga, kayak gitu. Nah, rumus perhitungannya itu tuh di sini ada kan rumus CIJ. C12 berarti beli di awal tahun pertama dan dijual di awal tahun kedua nih. Nah, ongkos pemeliharaannya kita bisa lihat di tabel yang tadi. Ini kan berarti kan cuma 1 tahun ya dipakainya. Kalau beli di awal tahun pertama dan dijual di awal tahun kedua, pemakaian selama 1 tahun, berarti ongkos pemeliharaannya 20 juta. 20 juta ongkos pemeliharaan. Terus ini harga beli mobilnya 120, dan ini harga jualnya kalau mobilnya udah dipakai selama 1 tahun. Jadi nanti total CIJ-nya adalah 20 ditambah 120 dikurang 70. Itu 70. Terus kalau C13 itu berarti beli di awal tahun pertama dan dijual di awal tahun ketiga, itu dipakai selama 2 tahun berturut-turut kan. Itu tuh berarti nanti ongkos pemeliharaannya adalah karena dia dipakai selama 2 tahun, berarti 20 ditambah 40 untuk ongkos pemeliharaannya. Dan nanti harga jualnya adalah setelah dipakai 2 tahun, dia akan menjadi 60 juta rupiah. Jadi 20 ditambah 40 ini sebagai biaya pemeliharaan atau perawatan. Lalu ditambah 120 itu harga beli mobil di awal, dan 60 itu dikurangi harga jual. Jadi nanti hasilnya 130. Nah, nanti kalian hitung satu-satu semuanya, C13, 15, 16, sampai nanti C56. Enaknya sih kalian gambar ininya dulu, gambar note-nya dulu gitu loh di kertas buat coret-coret. Jadi nanti kalian bisa tahu ini jalurnya kemana gitu. Nah, setelah kalian hitung seluruh PJ-nya, itu nanti kalau di teorinya riset operasi kan biasanya cukup sampai memodelkan aja ya, cukup sampai sini aja. Nah, kalau di praktikum ini dengan WinKSB kita bisa menentukan terus kita harus pilih yang mana sih biar biaya yang kita keluarkan itu minimal, kayak gitu. Jadi untuk menyelesaikan itu, setelah kita hitung tadi semua CIJ-nya, kita bikin new problem lagi. Masih shortest path problem dan minimization dengan problem title-nya tadi contoh 72, dan note-nya tadi kan berarti karena dari awal tahun ke-1 sampai karena selama 5 tahun berarti kan dari awal ke-1 sampai
awal tahun ke-6 kan. Berarti ada 6 not. Awal tahun ke-6 atau akhir tahun ke-5. Terus nanti di sini ada, kita ganti dulu aja jadi tahun biar lebih enak aja. 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Terus nanti tinggal kayak tadi kita isi satu-satu IG-nya. Satu ke satu berarti kita kosongin. Satu kedua 70. Satu ketiga 130. C14 210. C15 310. C16 440. Dari 2 ke 1 kan nggak mungkin ada ya, karena nggak mungkin Pak Sidik beli di tahun kedua tapi jual di tahun pertama. Berarti kan masa waktunya mundur, kan nggak bisa kan. Jadi kita tulis M, karena dia nggak mungkin. Terus 2 kedua kita kosongin. Terus kita isi IG yang lainnya. 70, 120, 210, 310. Ini juga tidak ada jalurnya karena waktunya mundur. 70, 120, 210. Diisi semua sesuai dengan CIJ-nya. Dan terakhir di tahun ke-6. Kayak gini kan, udah diisi semua sesuai dengan nilai CIJ-nya. Selanjutnya kita langsung solve the problem. Di sini jelas ya, awalnya dari awal tahun pertama sampai berakhirnya di awal tahun ke-6. Kalau udah kita tinggal solve. Udah kita. Jadi buat dari 1 ke 6, itu tuh nanti biaya yang harus dikeluarkan itu sebesar 310 juta rupiah. Dengan strategi tukar tambahnya istilahnya, beli di awal tahun pertama, terus nanti di awal tahun kedua dijual dan beli lagi yang baru sampai dipakai sampai awal tahun keempat. Nanti di awal tahun keempat tukar tambah lagi deh tuh, dijual mobil yang kedua, terus beli mobil baru yang ketiga, dipakai sampai awal tahun ke-6 atau sama kayak akhir tahun ke-5 gitu ya. Jadi dengan 3 iterasi ini kita dapat biaya minimal yang harus dikeluarkan Pak Sidik adalah sebesar 310 juta dengan rincian membeli di awal tahun pertama dan dijual di mobil pertama dibeli di awal tahun pertama dan dijual di awal tahun kedua. Dan selanjutnya mobil kedua dibeli di awal tahun kedua hingga dijual di awal tahun keempat. Dan mobil ketiga itu tuh bakal dibeli di awal tahun keempat dan dijual di awal tahun ke-6. Kayak gitu dengan rincian biayanya sekian dengan total harga 310 juta rupiah. Nah, kayak gitu aja sih materi untuk rute terpendek kali ini. Ini tuh sama kayak ini ya, mungkin kalian kalau coba ngerjain soal UTS tahun lalu yang nomor 2 ya kalau nggak salah, itu kan biaya minimal yang harus dikeluarkan juga kan, pembelian dan perawatan motor ya kalau itu ya kalau nggak salah. Nah itu bisa coba kalian kerjain juga lewat WinKSB, biar kalian tahu, oh berarti kalau misalnya mau biaya yang dikeluarkan minimal, dia harus beli di tahun kesekian dan menjual di tahun kesekian, kayak gitu. Yang penting tadi aja sih ngitung CIJ-nya yang harus teliti, karena nanti kalau misalnya nggak teliti, itu tuh nanti kan bakal beda ya di sininya, jadi nanti bisa salah, kayak gitu. Nah, sekian materi
rute terpendek kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semangat teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.